Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Puspitasari, NIM 201733167. Di sini akan mempresentasikan proposal saya untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa menggunakan model Discovery Learning bermedia kotak masalah atau problem box pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04. Ini merupakan menu pembahasan kita hari ini. Berikut penjelasannya dari saya. Latar belakang masalah. Dari hasil prasiklus didapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, hambatan dari guru. Hambatan dari guru ini berupa kurangnya penguasaan variasi metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, sehingga ini menyebabkan siswa kurang tertarik terhadap pelajaran. Faktor penyebab dari siswa yaitu kurangnya motivasi diri untuk mendengarkan atau bahkan untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sementara hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada sebanyak 50% siswa dari jumlah siswa 24 di kelas 4 itu yang bisa dikatakan kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan model Discovery Learning bermedia kotak masalah atau problem box ini dapat meningkatkan keterampilan guru kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan model Discovery Learning bermedia kotak masalah atau problem box ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan model Discovery Learning bermedia kotak masalah atau problem box ini dalam meningkatkan keterampilan guru siswa kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis penerapan model Discovery Learning bermedia kotak masalah atau problem box ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas ini meneliti tentang kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan media kotak masalah atau problem box. Ruang lingkup yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Pucakwangi 04 dengan jumlah siswa 24 yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Ruang lingkup yang ketiga yaitu tema. Penelitian ini dilaksanakan pada saat pembelajaran tema 5 yaitu pahlawanku yang fokus pada muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama ada Discovery Learning. Discovery Learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara sistematis seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Dalam Discovery Learning, seorang guru ini hanya sebagai fasilitator yang mendorong siswa bisa menemukan dan menyelesaikan masalah. Siswa diharapkan menemukan apa yang dipelajari kemudian mendalami maknanya. Jadi, Discovery Learning ini adalah proses belajar di mana siswa tidak diberikan materi pembelajaran atau bisa saja materi disajikan secara tidak lengkap, kemudian menuntut siswa aktif menemukan jawaban atas permasalahan dengan menjalani serangkaian kegiatan seperti mengamati, memahami, menggolongkan, membuat hipotesis, dan menjelaskan serta menarik kesimpulan. Sintak dalam Discovery Learning ini yang pertama ada stimulasi, yang kedua identifikasi atau pernyataan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan.
Yang kedua, media kotak masalah atau problem box. Media kotak masalah atau problem box ini merupakan media berbentuk persegi dengan ukuran 20 cm x 20 cm yang terbuat dari papan atau bisa dengan bahan lainnya seperti kardus atau yang lain, yang di dalamnya ini berisi tentang lembar-lembar permasalahan yang nantinya akan diberikan kepada siswa, dan siswa ini berusaha untuk memecahkan permasalahan dari setiap lembar yang mereka dapatkan. Media kotak masalah ini baru akan diteliti oleh peneliti kali ini, jadi sebelumnya belum pernah ditemukan penelitian menggunakan media kotak masalah. Yang ketiga yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu cara berpikir yang kemudian dikembangkan untuk dapat menganalisis dan atau mengevaluasi informasi yang telah diterimanya demi mendapatkan sebuah keyakinan atas kebenaran suatu hal dan melakukan penilaian terhadap tepat tidaknya sebuah informasi, gagasan, pendapat atau yang lainnya, yang kemudian merumuskan kesimpulan serta mengambil suatu keputusan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator berpikir kritis dari Zettler dalam Jufri tahun 2013, antara lain merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan evaluasi, mengambil keputusan, dan menentukan tindakan. Yang keempat ada keterampilan mengajar guru. Jadi keterampilan mengajar guru ini merupakan sebuah aplikasi atau kemampuan seorang guru dalam melakukan tindakan dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran di kelasnya sehingga akan tercapai suasana belajar yang baik dan tercapainya tujuan belajar yang telah direncanakan. Jadi keterampilan mengajar guru ini memiliki peran yang sangat penting, di mana guru yang memiliki keterampilan yang baik juga tentunya akan menentukan kualitas siswa dan kualitas pembelajaran yang baik pula. Yang kelima yaitu muatan materi. Penelitian kali ini peneliti melakukan observasi di kelas 4 SD Negeri Pucak Wangi 04 pada tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dengan ruang lingkup muatan PPKN yaitu sila-sila Pancasila dan muatan bahasa Indonesianya yaitu cerita non-fiksi. Implementasi model discovery learning pada penelitian ini adalah sesuai dengan langkah-langkah model discovery learning. Yang pertama, stimulasi. Di sini kegiatan siswa yaitu mendengarkan penjelasan singkat dari guru. Yang kedua, identifikasi masalah ini. Siswa dibentuk kelompok, kemudian mengambil kertas masalah dari media problem box tadi, kemudian berdiskusi, terus pengumpulan datanya. Siswa ini secara berkelompok mencari sumber informasi, kemudian siswa mengolah data ini dengan cara berdiskusi untuk memecahkan permasalahan serta menyusun laporan. Pembuktiannya ini dengan setiap kelompok mempresentasikan dan kelompok yang lain menanggapi, serta langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini dibantu dengan penjelasan oleh guru. Penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yulita Windarti, Slameto, dan Eunice Widianti pada tahun 2018 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dan Hasil Belajar Melalui Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Tematik Kelas 4 SD. Dari penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga hasil belajar. Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian relevan yang kedua ini dilakukan oleh Desta Kartikasari, Rosana Medriati, dan Andi Purwanto pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada konsep kalor dan perpindahan kalor. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan penerapan model tersebut. Penelitian relevan yang ketiga yang relevan dengan media problem box ini diketahui bahwa penelitian dengan menggunakan media problem box baru akan pertama kali dilaksanakan oleh peneliti. Jadi peneliti
ngambil beberapa penelitian dengan penggunaan media hampir serupa dengan problem box. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Stila Dila Asmara pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Metode Konsep Bertingkat Berbantuan Question Box terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini menunjukkan dengan adanya penggunaan media question box juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan media tersebut. Penelitian relevan kemudian yang selanjutnya oleh Syafira Rahma Amalia pada tahun 2019 dengan judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui model PBL berbantuan media kotak kehidupan pada tema 6 Cita-citaku kelas 4 SD Negeri 1 Barongan Kudus. Dari hasil penelitiannya, ini menunjukkan juga adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model dan media tersebut. Hipotesis tindakan. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis tindakan. Yang pertama, terdapat peningkatan keterampilan guru kelas 4 SD Negeri Pucak Wangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia dengan penerapan model discovery learning dengan berbantuan media kotak masalah atau problem box. Hipotesis tindakan yang kedua yaitu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD Negeri Pucak Wangi 04 pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan model discovery learning berbantuan media kotak masalah atau problem box. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas sendiri terdapat beberapa alur. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini peneliti menganalisis hasil prasiklus, kemudian menentukan alternatif tindakan seperti tadi menggunakan model discovery learning berbantuan media problem box. Kemudian juga peneliti menyusun silabus serta RPP sesuai dengan model dan media yang digunakan. Kemudian alur yang kedua yaitu tahap tindakan. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi. Ini tadi pada tema 5 pahlawanku kelas 4 subtema 1 fokus pada muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Di pelaksanaan ini langkah-langkahnya observasinya sesuai dengan langkah-langkah pada model discovery learning, dari mulai stimulasi, penyertaan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Alur yang ketiga yaitu tahap observasi. Peneliti mengamati kegiatan dari hasil tindakan yang dilakukan bersama pengajar. Jadi peneliti pada saat observasi ini mengamati suasana pembelajaran, perilaku siswa, dan reaksi siswa terhadap penggunaan media dan model dan media pembelajaran yang digunakan saat itu. Terus kemudian peneliti juga mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi serta respon siswa. Kemudian observasi ini juga peneliti mendokumentasikan dalam catatan lapangan. Alur yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk memahami proses, masalah, dan kendala yang ditemui ketika implementasi tindakan, mendeskripsikan bentuk catatan lapangan, dan mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki, serta melakukan refleksi dengan melakukan wawancara terhadap hasil kegiatan belajar siswa. Variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas, di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model discovery learning bermedia kotak masalah. Variabel yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu maksudnya variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi kaitannya yaitu bagaimana
kemampuan berpikir kritis siswa ini dapat dipengaruhi oleh pembelajaran dengan yang menggunakan model discovery learning serta berbantuan media problem box. Jadi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, seperti itu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yang digunakan yaitu wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan terhadap guru kelas dan juga siswa. Wawancara ini dilakukan sejak prasiklus sampai siklus pertama dan siklus kedua. Teknik yang kedua yaitu observasi. Observasi ini merupakan kegiatan secara langsung oleh peneliti. Ini meneliti kegiatan belajar mengajar kelas 4 pada tema 5 itu tadi. Tidak lupa juga peneliti mengambil beberapa data sebagai hasil dokumentasi. Kemudian yang ketiga yaitu teknik tes. Teknik tes ini dilakukan terhadap siswa. Jadi ini dilakukan pada siklus pertama dan siklus kedua. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dua di sini, yaitu tes dan non-tes. Instrumen tesnya yaitu berupa tes tertulis terhadap siswa kelas 4, di mana terdapat 5 soal IC, yang soal-soal ini itu tentunya berkaitan dengan indikator berpikir kritis dan juga muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Instrumen non-tesnya yaitu di sini menggunakan lembar observasi, di mana peneliti ini mengamati kegiatan siswa sesuai dengan indikator berpikir kritis serta langkah-langkah model discovery learning. Analisis data. Analisis data yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis aspek pengetahuan. Dalam hal ini yaitu menentukan persentase ketuntasan belajar siswa pada muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pada penelitian ini, analisis kuantitatifnya digunakan untuk mengukur KKM pada pembelajaran, di mana didapatkan hasil bahwa siswa dengan nilai kurang dari 75 dikatakan tidak tuntas, dan siswa dengan nilai lebih dari sama dengan 75 dikatakan tuntas. Analisis yang kedua yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan perkembangan sikap terhadap aspek sikap dan keterampilan yang kemudian akan dianalisa mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu aktivitas belajar siswa dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model discovery learning berbantuan media kotak masalah. Indikator keberhasilan. Ada 2 indikator keberhasilan, yaitu yang pertama, keterampilan guru melalui model discovery learning berbantuan media problem box ini dikatakan mengalami peningkatan dengan kriteria ketuntasan siswa yang diajar oleh guru pada aspek pengetahuan yaitu minimal 75. Indikator yang kedua, keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan media problem box ini dikatakan mengalami peningkatan dengan kriteria ketuntasan aspek pengetahuan siswa yaitu minimal 75. Demikian presentasi proposal untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.